Raka, siswa SMA yang bekerja keras tiap malam, satu keberanian kecil mengubah seluruh hidupnya. Hidup tidak pernah mudah bagi Raka. Siang hari, hanyalah seorang pelajar SMA, kelas 10. Namun, ketika malam datang, ia berubah menjadi pekerja. Warung sederhana itu jadi saksi perjuangannya. Asap dapur mengepul, aroma masakan memenuhi udara. Lampu jalan berkelip redup, seakan ikut menyaksikan. Orang-orang berlalu, pulang membawa lelah. Sedang Raka tetap di sana, menahan kantuknya. Tangannya sibuk, wajahnya penuh tekad. Tak ada istirahat, hanya semangat bertahan. Dan di balik warung kecil itu, ada cerita besar. Cerita yang perlahan mengubah hidup Raka. Setiap selesai sekolah, langkahnya menuju warung. Hingga jam 8 malam, ia berdiri di sana. Busa sabun menempel di tangannya tanpa henti. Piring demi piring menumpuk, lalu berganti lagi. Cucian tak pernah berhenti, seolah tak ada ujung. Wajahnya lelah, tapi matanya tetap fokus. Riuh pelanggan bercampur dengan suara sendok garpu. Suara obrolan malam jadi musik pengiring. Keringat menetes di keningnya yang basah. Namun senyumnya tipis, penuh ketabahan. Ia tahu, lelah ini bukan akhir. Karena ada mimpi yang masih ia kejar. Di warung itu, sudah ada 3 karyawan lain. Seorang ibu parubaya, penuh kehangatan. Tatapannya ramah, senyumnya meneduhkan hati. Ia sering menanyakan kabar. Dengan tulus, ada pula seorang pria dewasa yang lembut. Suaranya tenang, selalu sabar membimbing Raka. Ia mengajarkan cara kerja dengan perlahan. Dan ada seorang lagi yang berbeda. Wajahnya keras, sorot matanya tajam. Kata-katanya sering menusuk tanpa ampun. Tegurannya kasar, dingin, dan melukai hati. Namun, Raka tetap berusaha sabar menahannya. Di sana, sudah ada 3 karyawan. Setiap kesalahan kecil jadi bahan marah. Piring yang kurang bersih segera dibentak. Cepat, jangan lambat, suaranya menggema. Bentakan itu seakan membelah udara malam. Raka hanya menunduk, menahan perih di dada. Dengan lirih ia berkata, "Maaf bang." Tak ada yang membelanya di saat itu. Hanya suara riuh pelanggan jadi saksi. Hatinya perih, tapi ia tak berbalas kata. Baginya, bentakan itu sudah biasa terdengar. Hingga lama-lama, jadi musik malam harinya. Sebuah musik yang tak pernah ia pilih. Warung itu milik sepasang suami istri. Mereka ikut sibuk melayani pelanggan setiap malam. Tak ada jarak antara pemilik dan karyawan. Semua bekerja bahu-membahu tanpa henti. Suami sibuk mengantar pesanan ke meja. Istri mencatat dengan cekatan sambil tersenyum. Di sudut kecil warung itu ada sosok lain. Anak mereka, remaja SMP yang istimewa. Ia berkebutuhan khusus, penuh kepolosan. Sering tersenyum sendiri, tanpa alasan jelas. Kadang tiba-tiba mendekati Raka, menyapa dengan hangat, seolah hanya Raka yang ia percaya sepenuhnya. Hari Sabtu adalah hari yang ia tunggu. Hanya hari itu, ia bisa bernapas lega. Lapangan futsal jadi tempat pelarian. Di sana tak ada piring, tak ada bentakan. Ia berlari sekuat tenaga, menendang bola. Tawa teman-temannya memenuhi udara sore. Keringat jatuh deras, membasahi wajahnya. Namun, justru terasa ringan di hati. Sejenak ia lupa semua beban hidupnya.
Sejenak ia merasa sama dengan yang lain. Tak ada lelah, tak ada luka batin. Hanya kebebasan kecil yang membuatnya bertahan. Di kelas, Raka tetap berjuang keras. Meski kantuk sering menyerang matanya, meski tugasan menumpuk tanpa ampun, ia menulis catatan dengan tekun. Sesekali mengangkat tangan, bertanya. Guru menjawab dengan sabar kepadanya. Jika ia tak paham, ia mencari jalan lain. Ia bertanya pada teman di sebelahnya, tak pernah malu mengakui ketidaktahuan. Karena baginya, belajar adalah kunci. Langkah kecil demi langkah kecil ia jaga, agar mimpinya tetap berada di jalur. Hari itu, panas menyengat, siang terasa berat. Raka dan pria itu mengangkat galon bersama, peluh membasahi tubuh mereka tanpa henti. Suara jalanan ramai jadi latar biasa. Namun, tiba-tiba sesuatu berubah cepat. Dari kejauhan, sebuah mobil melaju dengan liar. Zigzag tak terkendali, makin mendekat ke arah mereka. Wajah pria itu mendadak pucat kaku. Matanya membesar, tubuhnya tak bergerak. Semua terasa sangat cepat terjadi. Dalam sekejap, Raka melihat bahaya itu. Dan ia pun mengambil keputusan berani. Raka mendorong pria itu ke dengan keras. Tubuh mereka terjatuh ke sisi jalan. Mobil tetap melaju kencang ke depan. Dentuman keras menghantam warung sederhana. Kaca pecah, suara riuh memenuhi udara. Orang-orang berteriak panik berhamburan. Pemilik warung berlari keluar dengan cemas. Karyawan lain teriak, menyebut nama Raka. Supir keluar dengan wajah pucat ketakutan. Tangannya gemetar, tubuhnya tak berdaya. Di antara kepanikan itu, semua selamat. Namun suasana warung tak lagi sama. Andai Raka terlambat hanya sedetik saja, mungkin nyawa pria itu sudah hilang. Raka terengah, duduk di tanah berdebu. Dadanya naik turun, napasnya berat sekali. Orang-orang menatapnya dengan mata terbelalak. Namun pandangan pria itu paling berbeda. Yang biasanya keras, kini luluh seketika. Matanya penuh rasa bersalah. Ada kagum yang tak terucap di sana. Ada terima kasih yang membeku di bibir. Sejak hari itu, sikapnya perlahan berubah. Ia mulai melihat Raka dengan cara baru. Yang dulu keras, kini jadi lembut. Yang dulu marah, kini jadi sabar. Ia mulai jadi kakak yang membimbing. Menepuk bahu Raka dengan bangga. Senyum tipis hadir saat mencuci piring. Tak lagi ada bentakan di telinga Raka. Keberanian kecil telah mengubah segalanya. Seorang anak SMA sederhana jadi pahlawan. Jiwanya jauh lebih besar dari usianya. Dunia di sekitarnya ikut berubah pelan. Lampu warung temaram menemani senyumnya. Dan cerita hidup Raka pun abadi di sana. Dan begitulah, dunia mungkin keras pada Raka, tapi ia selalu punya cara untuk membuat orang di sekitarnya menjadi lebih baik.